pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Merdeka. Merdeka. Belum kompak ini, tangannya masih ada yang diam. Kalau merdeka kan kita bebas dari apa Bapak Ibu? Penindasan, penjajahan ya. Dulu waktu memperjuangkan kemerdekaan adalah para pahlawan ya. Mereka mengorbankan jiwa raga. Sekarang kita mengisi kemerdekaan ini dengan lebih semangat ya Bapak Ibu ya, karena kita hidup di dunia yang sudah merdeka, di zaman yang sudah merdeka ya. Sekali lagi saya mau ajak Bapak Ibu untuk katakan kemerdekaan ini ya, pakai kemerdekaan ini ya. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu biar lebih bersemangat ya. Merdeka! 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 Kalau belum 3 kali biasanya belum afdol ya Bapak Ibu ya. Pagi hari ini berkenaan tepat dengan tanggal 17 Agustus negara kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia Raya. Dan kita juga sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai jemaat yang patuh juga kepada bangsa dan negara, kita juga mau ikut merayakan kemerdekaan ini ya. Dalam ibadah kemerdekaan ini, sebelum ibadah dimulai, kita akan melakukan sedikit bagian dari upacara ya. Nanti akan ada pembacaan teks proklamasi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan juga ada doa syafaat bagi bangsa dan negara. Untuk part pertama, saya undang Bapak Robert untuk membacakan teks proklamasi ya Bapak Ibu, mengikuti dengan hikmat. Pada Bapak Robert kami persilakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
Panjang dengan hormat Bapak Sumawera. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami antarkan kepada Bapa di surga. Kalau pada saat ini Tuhan kami boleh merasakan kasih karunia, anugerah limpah rahmat dan berkat Tuhan. Kami juga boleh merasakan pimpinan, tuntunan dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami, Bapa yang baik. Terlebih Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh merayakan hari kemerdekaan kami Tuhan, yaitu kebebasan yang Tuhan anugerahkan kepada bangsa dan negara kami. Tuhan lepaskan kami dari tangan penjajahan 80 tahun yang lalu Tuhan. Ini boleh kami peroleh bukan karena kuat gagah kami, tapi kami tahu oleh karena kasih-Mu yang Kau berikan kepada bangsa dan negara kami. Untuk itu Tuhan, kami juga mohon belas kasihan-Mu pada saat ini Tuhan, untuk bangsa dan negara kami lewat pemimpin-pemimpin kami Tuhan, yaitu Presiden, Wakil Presiden, dan juga kabinetnya Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus juga yang bekerja atas pikiran mereka, supaya mereka boleh melakukan tugasnya dengan benar, adil, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa yang baik. Kami juga mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk kepada pemimpin-pemimpin daerah kami, yaitu gubernur-gubernur Tuhan, dan juga bupati, wali kota Bapa yang baik, bahkan kepada camat juga Tuhan. Biarlah lawatan-Mu ada bagi mereka Bapa yang baik, dan juga Roh Kudus bekerja atas hati dan pikiran mereka, sehingga mereka mempunyai kekuatan yang benar untuk melakukan tugas-tugasnya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga mohon belas kasihan-Mu untuk RT, RW Tuhan, seluruh Tuhan rangkaian yang menjabat di dalam pemerintahan bangsa dan negara kami ini, supaya apapun yang mereka lakukan dan kerjakan seutuhnya untuk bangsa dan negara kami, sehingga kami rakyat ini Tuhan boleh merasakan anugerah-Mu lewat kepemimpinan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Engkau melawat kami Tuhan. Kami memang benar-benar telah terlepas dari tangan penjajah, tetapi kami juga Tuhan terintimidasi. Anak-anak-Mu, gereja-gereja-Mu Tuhan, di mana-mana tempat kami merasakan penjajahan itu kembali Tuhan, sehingga kami di waktu kami beribadah juga Tuhan, kami diintimidasi, bahkan dibubarkan Tuhan. Untuk membangun gereja-Mu juga Tuhan, kami tidak menerima kebebasan. Untuk itu Bapa yang baik, biarlah lawatan-Mu kepada kepemimpinan kami, kepada rakyat kami Tuhan, supaya kami juga terlepas dari penjajahan ini, tapi kami bebas Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau Bapa. Oh haleluya Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja atas kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami Tuhan boleh bertindak dengan adil sesuai dengan undang-undang yang telah Tuhan berikan kepada bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah sukacita yang kami terima ini Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa dan negara kami ini, membawa kami Tuhan lebih heran lagi, lebih heran dan lebih heran
menunjukkan bahwa kami anak-anak-Mu Bapa tidak akan mundur untuk mempertahankan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan dan tuntunan-Mu di dalam hidup kami. Bapak yang baik, sebentar juga kami akan memulai ibadah kami di tempat ini Bapak. Mari Roh Kudus urapi kami semua. Urapi kami semua Tuhan. Terlebih hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah pengurapan-Mu turun atas mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan dan kerjakan untuk memimpin ibadah kami ini pada pagi siang ini Tuhan, boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, begitupun kami jemaatnya. Sehingga kami Bapak boleh menerima anugerah kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti kami datang. Tetapi kami boleh pulang membawa sukacita, kasih sayang yang Tuhan berikan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan tetap berdiri. Kita akan menyatakan, Tuhan Engkau setia, Engkau sangat baik. Biarlah selama kami bernapas, kami memuliakan. Haleluya. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan. Sejak pagi ku berlalu sampai ku kembali, ku nyanyi kebaikan Tuhan sepanjang hidup.
tentang kebangsaan kita, yaitu Bukit Merdeka dengan kepalan tangan kanan. Amin. Siap? Merdeka! 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 Haleluya! Silakan duduk. Haleluya! Dari sini dari segala bangsa.
Terima kasih Bapa di surga. Hari ini bersama dengan seluruh warga negara Indonesia dan mungkin di seluruh pelosok dunia ini Tuhan, yang mengaku bahwa mereka adalah warga negara Indonesia. Hari ini kami memperingati 80 tahun kemerdekaan bangsa kami. Kemerdekaan bangsa kami dari penjajahan, dari keterpurukan. Terima kasih Tuhan, 80 tahun Kau menyertai bangsa negara kami Indonesia. Walaupun sampai hari ini Tuhan masih kami rasakan ada banyak hal, baik itu dinamika-dinamika, polemik-polemik yang muncul di negara kami. Namun kami tetap syukuri bahwa kami percaya di balik itu semua ada maksud dan rencana Tuhan bagi bangsa ini. Dan yang kami imani dan kami percaya, maksud dan tujuanmu adalah mendatangkan damai sejahtera bagi negeri ini. Biarlah kami sebagai orang-orang percaya, jemaat IBI Barus, kami menjadi para pendoa untuk negara ini, agar negara ini Tuhan, bangsa kami, kota kami diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Terima kasih Bapak. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, hamba ini terbatas dalam pengetahuan, terbatas dalam kemampuan, terbatas dalam berkata-kata. Saat kami memohon biar Roh Kudus Tuhan hadir di tempat ini, memberikan kami hikmat pengertian, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang hamba-Mu perkatakan, semuanya adalah isi hati-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita percaya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan ya. Saya pagi ini merasa sangat diberkati sekali melalui puji-pujian, dan yang paling menggetarkan saya tadi adalah ketika pembacaan proklamasi ya. Bapak Ibu, puji Tuhan di sekolah kemarin saya mendapatkan penempatan yang baru. Ternyata saya diberikan kepercayaan di sekolah untuk mengajarkan Pancasila, mata pelajaran PPKN. Seperti kurang linear ya.
Pancasila gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita belajar sepanjang hayat seperti itu. Nah, ketika saya mengajar Pancasila Bapak Ibu sekalian, ternyata pelajaran yang kemarin di awal pengajaran adalah membahas tentang dasar-dasar negara Indonesia. Dan satu hal yang saya kagumi dari negara kita adalah kita memiliki dasar negara yang luar biasa yang kita sebut dengan Pancasila. Ya. Pancasila itulah yang mempersatukan negara maritim, negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, Indonesia adalah negara maritim dengan kepulauan terbesar di dunia. Kemarin saya menjelaskan kepada anak-anak, coba kalian lihat peta dunia. Saya katakan, memang di dunia, dalam peta dunia Indonesia itu kecil banget dibanding dengan pulau-pulau yang lain, negara-negara yang lain. Tapi coba perhatikan lebih seksama. Indonesia adalah negara kepulauan terbanyak di dunia dan memiliki tradisi, suku, dan ras terbanyak di dunia. Dan hanya karena Pancasila kita bisa dipersatukan di dalam yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa 80 tahun sudah berlalu. Kalau kita melihat ke belakang Bapak Ibu, ya, kalau kita membaca dari buku sejarah dan juga perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan, banyak sekali hal-hal yang sudah mereka korbankan, bahkan nyawa. Dan hari ini Bapak Ibu, kita memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan bertepatan dengan itu juga Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang kemerdekaan kita, yaitu bertekun dalam hukum yang memerdekakan. Boleh next slide? Mari kita lihat Bapak Ibu, firman Tuhan katakan apa di dalam Yakobus pasal 1 ayat 29. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Nah, itu adalah dasar firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Boleh next slide. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat di media televisi hari ini, mungkin sekarang Bapak Ibu sekalian, di seluruh siaran televisi swasta maupun pemerintah, semua mengadakan peringatan upacara bendera. Setiap tahun kita melakukan itu. Kalau kita lihat dari pembiayaan Bapak Ibu sekalian, tentu merayakan kemerdekaan ini tidaklah murah. Betul? Akan ada banyak uang yang dikeluarkan, akan ada banyak tenaga yang dikeluarkan, akan banyak daya yang dikeluarkan. Tapi kalau dilihat kembali Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya tujuannya? Tujuan peringatan dari kemerdekaan itu tidak lain tidak bukan adalah sebagai satu ungkapan syukur atas kemerdekaan, kebebasan, atau yang saya sebut dengan kata liberty yang sudah diperoleh dari perjuangan bangsa kita. Bapak Ibu, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa kalau kita merenungkan sejenak, merefleksikan sejenak bagaimana peristiwa perjuangan 80 tahun yang lalu, begitu banyak duka, begitu banyak luka, dan begitu banyak hal yang menyiksa bangsa kita. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, hari ini bersama dengan seluruh warga negara Indonesia, baik yang ada di negara ini maupun yang di luar negeri, kita mengadakan ucapan syukur atas kemerdekaan negara kita. Next slide. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya pengertian dari kemerdekaan itu sendiri? Kita sering berkata merdeka, 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 bahkan tahun ini Bapak Ibu, dan juga di dalam periode sebelumnya. Sistem pendidikan pun menggunakan satu konsep yang disebut dengan merdeka belajar, kurikulum merdeka. Lalu merdeka itu apa pengertiannya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu sekalian, ada dua pengertian dari kata merdeka ini. Yang pertama adalah bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan dan sebagainya. Sehingga ketika sudah mengalami kebebasan tersebut, kita akan mampu berdiri di atas dua kaki kita sendiri. Seperti itu. Lalu pengertian yang kedua adalah tidak terkena tuntutan
lepas dari sebuah tuduhan atau sebuah tuntutan. Bapak Ibu, kalau kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, dikejar-kejar enak ya. Misalnya kamu dikejar-kejar sama debt collector misalnya. Karena kita ada meminjam sejumlah uang atau meminjam sebuah barang, tentu tidak nyaman, tentu tidak enak. Saya pernah, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya kredit sebuah barang gitu ya. Ya memang itu lembaga yang memberikan jaminan kredit itu di bawah OJK ya. Di bawah pengawasan OJK, jadi resmi, sah semua, tidak ada debt collectornya. Tapi ternyata ada satu hal yang menakutkan saya. Kenapa? Nama saya itu terlist di Bank BI. Jadi kalau ada BI check-in, misalnya contoh saya ingin KPR atau apa, saya tidak membayar kredit tersebut, maka nama saya akan muncul dalam BI check-in bahwa orang ini blacklist. Kira-kira nyaman tidak buat saya? Saya pastikan saya tidak akan merasa nyaman dan saya akan merasa tertuduh. Apa itu? Orang yang melarikan uang orang. Nah, tapi pengertian dari merdeka adalah orang yang tidak lagi terkena tuntutan atau lepas dari sebuah tuntutan, sebuah hutang, sebuah hal yang membuat kita tidak bisa bertindak apapun seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kata merdeka, bangsa kita sudah merdeka, tapi yang menjadi pertanyaan next time, apakah kita sebagai orang percaya sudah merdeka? Sudah merdeka belum? Kalau kita masih hidup di dalam kehidupan kita yang lama, masih senang dengan keinginan-keinginan duniawi, masih senang dengan hal-hal yang bersifat menyenangkan daging kita, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita belum merdeka. Karena firman Tuhan sendiri sudah dengan tegas mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa Bapak Ibu dari firman Tuhan ini? Artinya kita di dalam dunia ini tidak ada manusia yang benar. Semua manusia di dalam dunia ini terkungkung, terjajah oleh yang namanya penjajahan dosa. Kita masih menginginkan kehidupan duniawi, kita masih menginginkan kehidupan daging. Yang paling utama, Bapak Ibu sekalian, keinginan akunya, ego kita. Itulah yang membuat kita terkungkung di dalam dosa, yang akhirnya membuat kita tidak merdeka. Memang kalau kita katakan setiap hari Minggu kita bisa memuji Tuhan dengan bersorak-sorai, tapi pertanyaannya adalah apakah roh kita sudah merdeka? Nah, ini yang menjadi sebuah refleksi bagi kita Bapak Ibu sekalian. Dan nanti kita akan melihat mengapa kita harus merdeka di dalam Tuhan. Next slide. Dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 29, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya saja, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita mau merdeka, ada syarat yang harus kita lakukan. Apa itu? Memang di dalam Tuhan tidak ada syarat, ya, tidak ada syarat yang mengikat kita. Tapi ketika kita mau menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, ada aturan yang berlaku. Apa itu? Tadi di dalam surat Yakobus sudah dikatakan apa? Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, garis bawahi kata hukum yang sempurna Bapak Ibu. Berarti hukum tidak ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Hukum siapa itu? Hukum dunia. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat ada apa ya, ikon, kalau saya katakan ikon di pengadilan, biasanya itu ada bentuk patung seorang wanita. Dia membawa timbangan, tapi matanya ditutup. Lalu pedangnya itu kebalik, yang tajamnya ke bawah, yang pegangannya ke atas seperti ini. Menurut penafsiran orang banyak bahwa hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan hukum itu tidak bisa melihat dan diperlakukan kepada siapa itu tidak ada yang tahu. Nah, itu pengertiannya Bapak Ibu sekalian. Ada hukum yang tidak sempurna. Hukum siapa? Hukum manusia. Hukum manusia.
Hukum manusia itu hukum apa Bapak Ibu? Hukum manusia itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu berbuat jahat kepada saya, maka saya akan lebih jahat daripada kamu. Kalau kamu berbuat baik kepada saya, maka saya akan lebih baik daripada kamu. Itu hukum manusia. Dan itu bukan hukum yang sempurna sebagaimana dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 25. Lalu hukum yang sempurna itu hukum apa? Yang bisa memerdekakan kita, yang bisa membuat kita terlepas dari ikatan jerat dosa. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, next slide. Di dalam Roma pasal 3 ayat 9. Apa dikatakan di sini? Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua di bawah kuasa dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa mendapatkan kemerdekaan itu? Dilanjutkan di dalam Roma pasal 3 ayat 19 sampai 20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat membuat kita mengenal dosa, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebaliknya, hukum manakah yang bisa membebaskan kita dari jeratan dosa tersebut? Kalau kita melihat hukum Taurat, Bapak Ibu sekalian, kita membaca di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Imamat, banyak sekali aturan-aturan tersebut yang ditulis di dalamnya, yang membuat kita ketika membaca kitab Imamat tersebut ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, ada satu hukum yang sempurna yang dapat memerdekakan kita. Hukum apakah itu? Yaitu hukum kasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi apakah itu sempurna Bapak Ibu? Belum sempurna. Kenapa? Karena ada satu hukum lagi di atasnya. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu. Itulah yang akan memerdekakan kita, yang membuat kita terlepas dari jeratan dosa. Dan kemudian hukum tersebut saya katakan sebagai the golden rules, yaitu hukum kasih yang tertuang di dalam salib Kristus. Bapak Ibu, kita sebenarnya adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang akan menjadi bahan bakar neraka, kalau saya katakan seperti itu. Tapi hanya karena oleh kasih karunia Tuhan, kita bisa memperoleh keselamatan tersebut. Sebagaimana negara kita bisa memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, itu juga adalah anugerah. Dan kita selamat pun karena anugerah. Amin Bapak Ibu. Adakah di antara kita yang bisa mengatakan bahwa oh karena pelayanan saya bisa lepas dari dosa? Ada? Oh karena saya pemain musik yang sangat bagus sekali, yang bisa membawa jemaat memuji Tuhan, lalu saya akan bebas dari dosa? Bisa? Tidak bisa. Hanya karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu, kita mendapatkan anugerah. Anugerah keselamatan yang tidak terbeli dengan emas ataupun perak di dalam dunia. Next slide. Kita semua adalah orang berdosa yang pada dasarnya tidak merdeka. Tapi karena kasih karunia Tuhan kita mendapatkan anugerah kemerdekaan itu. Anugerah itu adalah hukum yang memerdekakan kita. Next slide. Dan hukum itu adalah aturan yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen yang merdeka. Nah sekarang hukum apakah itu? Mari kita melihat di dalam Kolose pasal 3 Bapak Ibu. Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat 11 dikatakan apa di sini? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, perhatikan kalimat yang selanjutnya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada,
duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan persembahan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang yang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling menuduh, mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalifnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Itu yang pikirkanlah yang di atas. Pak Yohan, kita kan masih berdiri di atas bumi. Bagaimanakah caranya kita memikirkan hal yang di atas? Apakah itu tidak terlalu muluk-muluk? Mungkin akan muncul di dalam pemikiran kita seperti itu, Bapak. Kalau misalnya kita memikirkan hal yang di atas terus, lalu kita harus meninggalkan yang di bumi. Dan kita tidak perlu lagi memikirkan pekerjaan, kita tidak perlu lagi memikirkan keuangan kita. Apakah seperti itu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, jemaat di Tesalonika, di dalam 2 Tesalonika, Bapak Ibu sekalian, mereka terjebak dalam pengajaran sesat seperti ini. Mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka pergi ke atas bukit, mereka duduk-duduk, dan mereka jatuh ke dalam satu masalah, Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu kemalasan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa hal-hal dunia ini sudah tidak penting lagi. Kita menunggu saja penjemputan datang, seperti kita menunggu bis shuttle gitu ya. Datang jemput berangkat, datang jemput berangkat. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita memiliki pola pikir seperti jemaat di Tesalonika pada masa itu keliru. Pengertian di dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama yang dimaksudkan pikirkanlah perkara yang di atas adalah mari kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan toko kita. Kalau kita meninggalkan toko kita, pekerjaan kita, lalu anak kita makan apa? Kan begitu ya, dan itu tidak bijaksana. Tapi maksud dari Kolose pasal 3 ayat 1, hukum yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, yaitu di dalam hukum kasih yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah yang akan memerdekakan kita. Dan dilanjutkan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, buanglah semuanya itu, dikatakan. Apa yang dibuang? Yaitu kehidupan lama kita. Semua orang bisa mengaku dirinya Kristen, amin. Semua orang bisa mengaku dia beragama Kristen, amin. Bisa. Tapi pertanyaannya, ketika dalam perjalanan kehidupan masih ada dendam, masih ada kemarahan, masih ada kebencian, masih ada iri hati, masih ada dengki, apakah dia sudah merdeka? Saya mau katakan, no, dia belum merdeka. Karena kita masih memikirkan, karena orang tersebut masih memikirkan manusia lamanya. Makanya di dalam Kolose pasal 3 yang telah kita baca tadi, kita diminta untuk apa Bapak Ibu?
mengenakan manusia baru. Itulah manusia merdeka, Bapak Ibu, yang telah dibebaskan dari semua ikatan dosa, yang telah dibebaskan dari semua manusia-manusia lama kita, kebiasaan lama kita, hidup di dalam kasih. Kalau kita masih ada kebencian, kita masih ada dendam dalam hati kita, mari kita koreksi, kita refleksi, dan kita perlu berubah. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya merefleksikan firman Tuhan ini di dalam hidup saya, Bapak Ibu, saya mencoba mengkoreksi diri saya. Ternyata saya juga belum beres. Saya juga belum beres dengan diri saya. Ya, tapi ketika saya merenungkan kembali, saya bersyukur satu hal. Apa itu? Walaupun saya katakan saya belum beres karena saya manusia berdosa, ada anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Itu apa? Bagaimana saya menjalani proses untuk menjadi manusia baru yang hidup seturut dengan apa itu? Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita untuk mengenakan manusia baru. Supaya apa? Supaya kita merdeka. Dan untuk mengenakan manusia baru itu ada hukum yang harus kita jalankan. Hukum itu merupakan sebuah aturan. Apa aturan itu? Kita melihat kepada Dia. Melihat kepada Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, setiap orang percaya yang datang ke gereja pasti bisa mengalami kekecewaan. Amin. Ketika dalam pelayanan bisa kecewa enggak? Bapak Ibu kalau berbicara tentang kecewa dalam pelayanan, sudah makanan saya sehari-hari. 20 tahun saya menggembalakan gereja, itu wow, luar biasa, ya. Tapi kenapa saya bisa bertahan sampai 20 tahun dalam pelayanan saya? Bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat. Tapi satu hal Bapak Ibu, ada satu orang mentor saya yang mengingatkan kepada saya, Yohan, ketika engkau melayani Tuhan, pandanglah kepada salib itu. Kalau tempat pelayanan saya lama, Bapak Ibu sekalian, salib itu di tengah. Di situ. Ketika engkau masuk dari gerbang, dari pintu gereja, pandanglah kepada salib itu. Kamu kerja untuk siapa? Kamu berbuat di dalam gereja untuk siapa? Untuk Yohan atau untuk Tuhan? Hanya beda 2 huruf, Yo dengan Tu, ya. Yohan atau Tuhan? Kembalikan lagi motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Itulah aturannya, itulah hukum yang harus kita kerjakan. Nah sekarang setelah hukum itu bisa kita kerjakan, apa yang harus dilakukan sebagai orang merdeka? Mari kita lihat ada 3 hal yang harus kita lakukan. Next slide. Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah menyatakan diri merdeka di dalam Tuhan, yang pertama adalah kita harus menerima terlebih dahulu hukum yang telah memerdekakan kita. Terima dulu. Kalau kita tidak menerima hukum yang memerdekakan kita, bagaimana kita tahu kita bisa merdeka? Betul? Itu harus kita terima dulu. Kalau kita tidak terima, kita tidak akan tahu bagaimana kita bisa dimerdekakan. Mari kita buka di dalam Roma. Sebentar ya. Apakah ada satu orang bisa membantu saya membacakan Roma pasal 8 ayat ini? Silakan. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan dalam Kristus dari dosa dan hukuman. Roh yang telah memberikan kita kehidupan. Terima dulu itu. Kalau kita sudah menerima itu Bapak Ibu sekalian, maka kita akan menyadari bahwa kita adalah orang yang telah menerima kemerdekaan itu semua, yang telah menyelamatkan kita. Roh yang menyelamatkan kita, yang menyatakan kita sebagai orang merdeka. Bapak Ibu, 80 tahun yang lalu pasukan Jepang, sedikit kita berbicara sejarah. Pasukan Jepang
mereka mau mencari dukungan. Untuk apa? Untuk berhadapan dengan sekutu. Ya. Dan dengan satu dan lain hal, Bapak Ibu sekalian, rencana-rencana yang ada di dalam pemikiran penjajah Jepang pada masa itu, mereka menawarkan kemerdekaan untuk Indonesia. Lalu dibentuklah satu badan, yaitu BPUPKI. Ya, BPUPKI ini di belakangnya ada siapa? Ada Jepang. Dengan harapan apa? Indonesia mendukung Jepang untuk berhadapan dengan sekutu. Kemerdekaan yang diberikan dengan syarat. Perhatikan Bapak Ibu, kemerdekaan yang diberikan dengan syarat. Tapi ternyata pada tanggal 16 Agustus sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, dan akhirnya membuat tentara Jepang harus menyerah dengan pasukan sekutu. Dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, bangsa Indonesia, mereka bergegas untuk memperjuangkan kemerdekaan itu, merebut kembali kemerdekaan itu. Dan pada tanggal 17 Agustus Bapak Ibu, jam 10 pagi, proklamasi itu dibacakan di Jalan Pegangsaan ini. Kenapa? Karena bangsa Indonesia mau berdiri di atas dua kaki sendiri, tanpa ada syarat, tanpa ada kemerdekaan bersyarat. Ya, tapi mereka ingin kemerdekaan tanpa syarat, dan proklamasi itulah hukum yang memerdekakan Indonesia. Sama seperti Roma pasal 8 ayat yang kedua, kita harus menerima terlebih dahulu hukum yang memerdekakan kita. Ketika hukum itu telah kita terima Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan tadi, kita akan sadar bahwa kita adalah orang yang telah ditebus di dalam kemerdekaan Kristus. Lalu yang kedua, setelah kita menerima hukum yang memerdekakan, apa yang harus kita lakukan lagi Bapak Ibu sekalian? Yang harus kita lakukan adalah bertekun dalam ketaatan. Bertekun dalam ketaatan kita. Bapak Ibu, taat mudah enggak dikerjakan? Sulit, tapi bisa enggak? Bisa. Tapi ketaatan itu Bapak Ibu, lama-kelamaan akan menjadi hambar. Kenapa? Kalau tidak disertai dengan ketekunan. Saya sudah taat melayani Tuhan, saya sudah taat melakukan firman Tuhan, kenapa tidak ada yang mendukung saya? Kenapa tidak ada yang mendukung saya supaya saya tetap hidup di dalam ketaatan tersebut? Lama-kelamaan ketaatan itu bisa hambar, bisa menjadi tawar. Bapak Ibu mengerti kata tawar? Tawar itu bukan seperti air putih yang kita minum rasanya tawar. Tawar itu artinya adalah rasa pahit yang teramat pahit sampai sudah terbiasa kita makan itu menjadi tawar. Dan lama-kelamaan Bapak Ibu, kita akan jenuh, kita akan burn out di dalam ketaatan itu sendiri. Maka dari itu kita harus hidup di dalam ketekunan, dalam ketaatan. Tekun. Bosan nggak menjalani ketaatan? Bosan. Jenuh nggak menjalani ketaatan itu? Jenuh. Tapi kalau kita menjalani dengan penuh ketekunan, penuh rasa cinta kepada Tuhan, kita akan hidup di dalam kemerdekaan. Nah, setelah dua hal itu kita lakukan Bapak Ibu sekalian, apakah yang akan kita dapatkan? Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua. Apa dikatakan di sini? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Setelah kita menerima hukum Taurat itu, hukum yang memerdekakan kita itu, dan kita tekun di dalam ketaatan, yang akan kita dapatkan Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah kebahagiaan. Amin. Adakah di dalam gereja ini yang mau hidup di dalam ketidakbahagiaan? Kiranya semua makhluk berbahagia, kan menurut saudara kita yang di sebelah. Setiap kali habis acara, biarlah semua makhluk berbahagia. Tapi apakah semua makhluk boleh berbahagia? Enggak Bapak Ibu. Hanya kita manusia yang diberikan kebahagiaan. Kenapa? Karena ada roh Allah di dalam kita. Itulah yang memberikan kita kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu jangan terus bersedih ketika ada masalah, ketika ada pergumulan. Lakukan ini. Terima hukum yang memerdekakan kita dan bertekunlah di dalam
ketaatan. Kenapa? Karena kita telah dimerdekakan di dalam darah Kristus. Darah Kristuslah yang telah memerdekakan kita, yang memberikan kita jaminan keselamatan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita, menjadi perenungan bagi kita, bahwa kita sudah merdeka. Amin Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan satu lagu penyembahan kepada Tuhan. Oleh kuasa darah. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Kita mau katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Kita nyanyikan dari ragamnya. Firman Tuhan telah kita dengar. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang hukum yang memerdekakan kita, tentang ketekunan dalam hukum yang memerdekakan. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwa kita sebenarnya adalah orang yang telah dimerdekakan dalam anugerah. Yang seharusnya kita tidak merdeka, yang seharusnya kita mendapatkan kebinasaan, tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbeli dengan apapun juga, oleh darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu, kita telah dimerdekakan. Saat ini mari kita renungkan kembali, apakah kita benar sudah menyadari kita orang merdeka? Ketahuilah bahwa anugerah itu sudah kita terima. Semua sudah menerima anugerah. Hanya
nasihat firman-Mu yang mengingatkan kami sudah dimerdekakan oleh hukum yang memerdekakan kami, hukum kasih yang Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau mau berkorban untuk menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Ajarkan kami untuk mau menerima untuk kemerdekaan itu. Ajarkan kami untuk bertekun di dalam ketaatan kemerdekaan kami ini Tuhan. Dan kami akan merasakan kebahagiaan ketika kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk nasihat firman-Mu buat kami. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dimanapun kami berada, kami mau selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menyampaikannya. Pakai dia terus menjadi alat dalam tangan Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan tanamkan di dalam hati dan kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan beberapa pujian. Pertama dari anak sekolah minggu, dilanjut dari youth. Saya persilakan. Indonesia merdeka. Dahulu bangsaku dijajah, dahulu bangsaku ditindas, dahulu negeriku, bangsaku, Indonesiaku tak bebas berbuat apa-apa. Mereka, ya mereka para penjajah, mereka menguasai Indonesia, mereka para penjajah ingin merebut kekayaan alam Indonesia. Alam yang indah
Saya
Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan sekali lagi pada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada saudara yang ditugaskan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Bapa dalam surga, kembali kami berucap syukur Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini menjadi upaya yang agung di hadapan-Mu dan menjadi alat kerajaan-Mu terlebih untuk di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Allah itu baik. Baik, Bapak Ibu boleh memberikan persembahan maupun perpuluh lewat transfer ke rekening yang ada di layar atas nama GBI Baros Cimahi. Selamat pagi Pak Turyani. Ini adalah doa pagi untuk seluruh jemaat Pak Turyani via Zoom yang diadakan Sabtu jam 5:30 pagi. Ibadah kaum Bapak hari Kamis 21 Agustus 2025 jam 19.30 di gereja di tempat ini. Ibadah WCB Wanita Cakap Berdapat Sabtu 30 Agustus 2025 pukul 10 di GBI Jalan Suryani nomor 56. Pendaftaran kepada Ibu Lilia biaya pendaftaran 25.000. Ibadah Abi minggu depan tanggal 4 Agustus 2025 jam 9 pagi. Dan ibadah umum hari Minggu jam 10 akan dilayani oleh hambanya Ibu Dr. Lia Jonathan. Nah, ini adalah jadwal untuk pelayan-pelayan minggu depan, harap diperhatikan. Pelayanan doa dan informasi ada nomor-nomor untuk gembala, wakil gembala dan sekretariat. Ada nomor-nomornya. Selanjutnya, selamat ulang tahun Ibu Rubika Menggolan, Guru Mopea, ada? Selamat ulang tahun untuk saya. Ibu Sieni tanggal 16, Ibu Ida Mandi Huruf tanggal 16. Beri kemuliaan. Haleluya. Terima kasih. Baik, masih ada teman? Baptisan air hari Minggu 28 September 2025 jam 16 jam 4 sore di GBI Jalan Suryani nomor 56. Bagi yang akan mengikuti ini boleh menghubungi Bapak Husya, ya, betul ya. Baik, Bapak Ibu ada yang baru pertama kali di Beradis? Kayaknya nggak ada, saya udah tahu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Lydia Jonathan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita siang hari ini dengan doa berkat, saya akan mempersilakan Fidelis yang akan memberikan suatu pujian. Namun sebelumnya ada saudari kita, ibu kita, Ibu Seni
yang dalam waktu dekat ini tidak akan beribadah lagi bersama dengan kita di tempat ini karena kepindahannya ke Kota Bogor. Ya, tapi kami berharap di Baros Cimahi walaupun jauh di mata tetap buka di hati dan kita tetap satu di dalam kasih. Dan kami juga berharap Ibu Seni di kota manapun beliau ada, dia dapat tetap beribadah, melayani dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya persilakan mungkin Ibu Seni dulu yang akan berkata-kata, nanti disambut dengan rekan-rekan fidelis lainnya. Jangan nangis, Bu. Ya, mudah-mudahan nggak nangis, Bu, ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Wakil Gembala di tempat ini, GBI Baros Cimahi, yang memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa kami, keluarga kami akan pindah ke Bogor, tepatnya Desa Cidokon, Gunung Sindur. Jika Bapak dan Ibu main ke Bogor, singgahlah ke tempat kami. Ya, saya berharap saya juga tidak dikeluarkan dari WBI. Kalau dari GBI mungkin GBI Paturiani mungkin saya akan leave. Tapi kalau untuk WBI mungkin saya minta untuk tetap menjadi anggota WA gitu. Nah, Bapak dan Ibu, besok hari pagi jam 6 kami sudah akan siap-siap untuk berangkat ke Bogor. Nah, ini bukan perpisahan kayak ditinggalkan untuk selamanya, karena suatu waktu ya saya berdoa dan saya berharap kami juga masih tetap bisa datang ke sini untuk mengunjungi saudara sekalian yang ada di GBI Baros ini. Gitu ya. Apalagi kalau Karen nanti pulang pasti dia ngajak ke sini gitu ya. Nah, jadi berpisah bukan untuk selamanya Bapak dan Ibu. Kita tetap satu dalam kasih, saling mendoakan itu mesti ya, tetap kita lakukan meskipun kita berjauhan tempat gitu ya. Dan saya juga sudah mendatangi beberapa gereja di sana gitu ya. Bukan memilih-milih gitu ya, waktunya yang saya pilih itu gitu. Kemudian juga saya bersyukur Bapak dan Ibu, banyak ada hamba Tuhan yang mengatakan begini, selamat menikmati kebaikan Tuhan Bu Seni, dan anak-anak saya mengatakan selamat menikmati kebaikan Tuhan di lansia. Benar Bapak dan Ibu ya, di usia lansia saya kemarin berulang tahun yang ke-62, jadi akan melangkah ke 63. Di masa lansia saya, puji Tuhan, begitu sulitnya yang saya alami dalam kehidupan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itu saya selalu bersyukur untuk hal itu. Nah, di masa tua saya, mulai dari umur 50-an gitu ya, saya bisa menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup saya, tidak bisa saya bayangkan. Gitu ya, tidak bisa saya bayangkan apa yang akan saya jalani. Tapi ternyata kalau lansia itu kan segala-gala dipermudah ya. Di rumah sakit diduluankan, gitu kan. Kalau pergi ke puskesmas karena udah lansia nggak usah antri langsung gitu ya. Nah, itu pun Tuhan memberikan sama saya gitu ya, di usia saya yang lansia ini. Tuhan beri berkat yang luar biasa kepada saya dan keluarga, di mana Tuhan menyertai kami sepanjang hidup kami, dan ya makin diberkati oleh Tuhan gitu. Asal kita mau setia, taat, tekun di dalam Tuhan, pasti kita akan berbahagia. Seperti firman yang tadi ya. Jadi jangan lupakan itu. Hidup kita tidak akan lebih baik jika meninggalkan Tuhan. Maka tetaplah bertekun di dalam Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Anda mengalami hal yang tersulit, saya juga pernah mengalami hal yang sangat sulit. Tapi Tuhan selalu menolong saya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah meninggalkan saya. Saya bersyukur untuk hal ini. Saya percaya Bapak dan Ibu juga diberkati melalui apa yang saya sampaikan ini. Kalau misalnya berpindah dari satu gereja, hendaknya berbicara dengan baik-baik, jangan menghilang begitu saja. Kayak apa ya? Jadi sebelum saya pindah ke sini, saya baik-baik dengan
dengan gembala sidang yang sebelum saya di sini, dan selalu dia mengucapkan kata-kata yang menguatkan ketika saya ulang tahun gitu ya, selalu di WA, dan sama WBI-nya itu tidak pernah dilepaskan gitu ya. Jadi sama aja Bapak dan Ibu kita satu di dalam Tuhan, tidak membeda-bedakan denominasi gitu ya. Tapi hendaklah kita setia dimanapun kita beribadah, jangan pernah meninggalkan kayak kabur begitu saja. Tapi ya bisa seperti yang kami rasakan ini, kita ada kata-kata say goodbye, tapi untuk sementara, enggak untuk selamanya. Bapak Ibu, kita masih hidup, tidak ada yang menghalangi kita untuk bisa bertemu kembali. Entah pun di mana nantinya ataupun di tempat ini, mangga silahkan kita saling menyapa dan kita saling mendoakan. Ya saya sih tidak mau bersedih ya, karena ini bukan yang meninggal atau tidak bisa ketemu lagi, enggak. Kita akan bertemu kembali, terutama kita akan bertemu kembali di rumah Bapa di surga kelak ya. Tapi saya percaya kita masih bisa bertemu di dunia ini kembali dan kembali. Terima kasih, mungkin itu aja Bu. Sekalian mohon maaf Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tidak basa-basi. Jika ada perkataan, sikap, tindakan saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Jangan diingat-ingat. Begitupun ke saudara yang lain, karena kita manusia seringkali melakukan kesalahan. Terasa izin si Ibu Eta ketus atau apa, bisa saja itu. Tapi mari kita sama-sama saling memaafkan. Dan saya percaya orang-orang yang ada di gereja seharusnya tidak menyimpan ada rasa tidak suka atau tidak senang atau menyimpan yang tidak baik dalam dirinya. Oleh karena itu saya mohon maaf apabila ada sikap, perkataan, perilaku saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan kami akan memuji Tuhan. Lagunya memang galau karena fidelis dari nama kami berempat. Jadi kalau nggak ada satu, maka kata fidelis itu akan jadi kalau tadi kita mendengarkan pujian dari kaum muda begitu bersemangatnya, ini banyak kejutan ibu-ibu fidelis ini, emang luar biasa kreatif dan kejutannya mengesankan gitu ya. Ya luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Kami sedang galau berempat, sayangnya terutama karena mau meninggalkan tempat ini. Mohon maaf kalau kami memuji Tuhan dalam galau di dalam kemerdekaan sukacita, ya kok malah galau gitu ya. Tapi apapun itu, mari kita serahkan kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Meskipun kita sedang galau atau sedang bersukacita, mari semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan saja yang menuntun hidup kita. Terima kasih. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, beri kelegaan. Di saat badai
Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak dihenti dia menunggu, tak dihenti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Siang malam matanya seakan-akan berjalan, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak dihenti dia menunggu, tak dihenti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara jemaat, nanti setelah ibadah ada perlombaan di sebelah, yaitu lomba makan kerupuk. Kita akan ramaikan perlombaan itu ya. Itu setelah itu kita bersantap siang untuk memperingati ulang tahun yang 4 orang tadi ya. Betul? Baik, tunggu saya. Ya, baik, kita akan doa, kita akan akhiri ibadah kita. Kita sesuai dengan berdiri, nanti doa penutup sekaligus doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Ibu Lydia. Percayalah
pimpinan dan penyertaan-Mu dalam ibadah kemerdekaan bangsa dan negara kami. Kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pujian kami, berkati firman-Mu, berkati persembahan yang telah kami bawa kepadamu, berkati persembahan puji-pujian dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja juga dari Fidelis. Kiranya semuanya boleh memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Berkati hamba-Mu yang telah melayani ibadah siang hari ini Bapa, pakai mereka terus untuk lebih setia dalam melayani pekerjaan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu, untuk berkat-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, kemerdekaan dari segala dosa yang Tuhan telah berikan buat kami, tidak akan kami sia-siakan, tapi kami akan terus berjuang, kami akan terus bertekun di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kami. Siang hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Lumika, kami berdoa untuk Bapak Jeffrey, kami berdoa untuk Ibu Seni, kami berdoa untuk Ibu Ida Manihuru. Berkati mereka dalam usianya saat sekarang ini, dan pakai mereka terus menjadi anak-anak-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Berikan sukacita damai sejahtera-Mu, berikan kebahagiaan dalam kehidupannya, walaupun mungkin banyak masalah, banyak tantangan, banyak halangan, tapi kami percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Seni dari Yadusi yang esok hari akan meninggalkan kota Cimahi, berpindah ke kota Bogor, pimpin dalam perjalanannya Bapak. Terlebih lagi sertai dia, sertai Ibu Seni dan Yadusi dimanapun Engkau tempatkan mereka. Pakai mereka terus menjadi saksi-Mu Bapa. Dimanapun Engkau tempatkan mereka beribadah, biarlah mereka boleh tetap setia memuji dan membesarkan nama Tuhan, setia melayani Tuhan, dan berkati kehidupan keluarganya yang baru Bapa. Berkati rumahnya yang baru yang akan mereka tempati. Jaga lindungi dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah malaikat-Mu menjaga melindungi rumah baru yang akan ditempati oleh Ibu Seni. Kami percaya kasih Tuhan yang mempersatukan Bu Seni dengan kami keluarga jemaat di Baros Cimahi ini. Kiranya Tuhan yang menolong, menyertai dimanapun Bu Seni berada, dan suatu saat kami juga akan bertemu kembali di dalam kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, setelah kami menyelesaikan ibadah ini, kami akan mengikuti perlombaan memeriahkan hari kemerdekaan bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya juga boleh menjadi berkat buat kami semua jemaat di Baros Cimahi. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat makanan minuman yang Tuhan Engkau sediakan buat kami. Berkati tangan-tangan yang sudah menyediakannya bagi kami. Biarlah kami boleh menikmatinya dengan penuh ucapan syukur hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pimpin kami pulang ke tempat kami, jaga lindungi kami, dan kumpulkan kami pada jam-jam ibadah di waktu-waktu mendatang. Tuhan yang sertai kami dalam segala usaha pekerjaan yang kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan kuasa Roh yang kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.